asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian memang bagi anak-anak yang ditutup dengan surat tabir yang ditutup oleh Pak Mansurada, pembinanya silakan anak bisa permisi ya. Silakan anak bisa permisi langsung menuju saudara saudari. Ya, silakan anak bisa permisi. Selamat siang anak. Kita teman semua. Nah, jadi sebelum pelajaran mulai, seperti biasa coba sekarang cek kebersihan masing-masing diri dulu. Kita putarkan bangku, meja, dan kalian silakan kita rapi dulu. Kalau sampah, gelasnya sampah, silakan dipungut dan dikumpulkan. Sudah semua? Nah, jadi sudah itu silakan Bapak cek dulu pada anak-anak siapa yang nggak ada dari ini. Ma hadir paginya atau izin? Kerja izinnya itu. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran ini sebelum kan sudah Bapak sampaikan tentang materi tekanan pada saat padat, yaitu khususnya tekanan pada percobaan yang kita lakukan adalah ada yang bisa menyebutkan apa yang kita siapkan untuk percobaan hari ini? Silakan. Pertama plastisir, yang kedua waktu-program, yang ketiga dapat kunjung dan analis. Ada yang belum lengkap kelompoknya? Sudah semua? Nah, sebelum kita ke inti kegiatan ini, Bapak perlu sampaikan tentang materinya dulu, tentang tujuan pembelajaran. Coba perhatikan di dirinya, di layar. Silahkan dicatat kalau mau mencatat tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tekanan pada saat padat. Sudah lihat di mana? Bisa lihat? Nah ini, yang pertama tujuan pembelajaran. Ada yang disampaikan? Silakan. Di belakang coba. Di belakang, silakan di belakang. Tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah melakukan praktikum, diskusi kelompok dan studi pustaka, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan praktikum dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada zat padat dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan praktikum dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan tekanan zat padat dengan jujur. Sudah paham semua ya? Ya. Tidak secara umum dulu tujuan
tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak tampilkan sebuah video dulu tentang kaitannya dengan materi hari ini adalah tekanan. Nah, kalau diamati dengan baik. Ya. Jadi siapa yang bisa ambil pemahaman dari pengamatan video tadi? Satu pemahaman aja sampai kita dengan tekanan pada sepadan. Kan? Handle? Ini tekanan pada apa nih? Kalau ini tampil pada videonya, tekanan pada apa? Zat padat itu ditekankan pada apa yang menekan di sini? Lalu katakan dulu ini, jadi yang pakai untuk menekan pada video tersebut apa? Paku. Yang ditekan adalah balon berisi gas. Kemudian ada yang bisa ditekan yang pertama dengan yang kedua. Artinya kondisi yang pertama tekan dengan satu paku, berikutnya ada dua paku dan banyak paku. Sana bisa silakan dari konsep ini. Ada? Dan bisa menganalisa? Ada? Nah, Bapak tampilkan video lagi untuk lebih pemahamannya lebih akurat. Nah, sekarang nih.
kita cukup dulu. Jadi apa yang bisa diambil dari pengamatan tadi, video tadi? Kau beri pendapatnya dua video tadi. Silakan. Ras. Kanan ya. Ya. Gimana kanan pada yang terjadi pada video tadi? Kanan itu. Silakan. Nah, coba Bapak ilustrasikan lagi. Pernahkah kalian membantu orang tua di rumah, terutama ibunya memasak di dapur? Nah, jadi contohnya membantu hal apa saja? Katakan dulu. Katakan dulu. Beri pendapatnya, silakan. Siapa yang bantu dalam hal apa saja? Ya, silakan. Ini memotong sayur menggunakan pisau. Mengapa menggunakan pisau? Karena dia tajam. Ada dua jenis pisau misalkan, ada pisau tajam, ada pisau tumpul, ya kan? Mana yang lebih cepat memotong pisau? Apa penyebabnya? Ya silakan katakan dulu. Ya silakan. Minta. Makin besar. Selain memotong sayur, apa lagi yang dipakai? Memotong daging. Ada yang sama pernah membantu memotong daging? Pernah kan? Nah, jadi menggunakan pisau ya. Nah, jadi dalam hal ini pisau memberikan tekanan pada benar-benar dalam hal ini adalah sayur dan daging. Nah, jadi kita kembali ke video tadi. Nah, yang menekan itu apa? Paku. Kalau kita tertusuk paku, satu paku, kita akan luka. Misalkan ada ya kan? Dalam video tersebut tergambarkan bahwa paku itu berjumlah banyak. Jadi semakin banyak paku yang ditempelkan pada benda tersebut, maka dia akan menyesuaikan menjadi semua bagian yang nyata. Jadi dia tidak akan terasa sakit atau melukai kita. Jadi permukaannya rata dibandingkan dengan Paku yang hanya berjumlah satu. Nah, Bapak coba peragakan satu orang di sini maju ke depan. Ada bawa pensil, Pak minta pinjam pensilnya. Pensilnya. Peragakan satu depan. Ya langsung mau peragakan ke depan sini. Ya. Pensilnya maksudnya. Pada. Namanya siapa nak? Adit. Ya. Adit kan begini. Sudah kan? Sudah. Jadi Bapak Adit ini sebagai modeling dalam materi kita, modelingnya ya contoh. Jika peraga dulu dia paham kalian. Karena video tadi kan mungkin agak begini ya, menggambar terlalu mungkin sulit dipahami, tapi kalau contoh nyata dulu. Ini ada pensil, ya kan? Ujungnya ujungnya runcing, ya kan? Dalam hal ini bahasa Balinya lanying. Dan bagian yang lain tumpul. Sekarang kamu bisa membandingkan, bisa kan merasakan masih normal sarafnya. Nah, saraf kemarin kita saraf apa sih saraf kemarin kita bahas saraf sistem apa? Sistem apa namanya? Kalau saraf bahas materi terdahulu sistem koordinasi, ya kan? Saraf itu sebagai alat rangsang atau komunikasi dengan lingkungan luar. Nah, contohnya ini syarat terhadap rangsangan. Dah. Perhatikan dulu. Nah, Bapak akan coba menekan ujung pensilnya. Sudah rasakan ya? Gimana? Oke. Kalau yang pakaian pangkal, pakai untuk menekannya, bandingkan dengan ini. Nggak sakit. Berarti apa kesimpulannya dari kegiatan yang kita
kita lakukan tadi. Ya kan nanti. Nah, yang lain bisa bantu temannya, adik. Nah, apa nanti langkah-langkahnya yang gimana, silakan bantu temannya. Ya, setia, seperti. Ready? Silakan. Nah, pendapatnya. Kasih pendapat kenapa yang Jong ini bisa masuk paket, sedangkan yang satu ini lagi. Oh, karena yang ujung ini bentuknya lebih runcing, Ya. sehingga tekanannya lebih besar. Sedangkan untuk yang sini bentuknya tumpul, jadi tekanannya tidak terlalu terasa. Terasa. Dan lain. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pendapatnya. Nah, dan tak. Ada mungkin pendapat yang lain? Sama. Yang lain gimana? Sama. Jadi besarnya rasa sakit atau tekanan yang dihasilkan tergantung dari ujung, runcing atau tumpul. Dalam hal ini adalah permukaan yang menekan benda. Kasang duduk. Pincernya. Nah, kasih ya. Tangan dulu. Dulu. Nah, itu. Sudah paham ya? Nah, jadi kalau Bapak ada spidol, kita mesti dulu. Spidol tasnya. Nah, dalam hal ini kita bahas tadi contoh tentang penerapan tekanan dalam hidup sehari, memotong sayur, memotong daging. Apalagi dalam hidup sehari kita dalam tekanan. Ada buku paketnya, coba dibuka halaman 52. Halaman 52, kita buka dulu paketnya. Di sana ada gambar sepatu yang ada haknya, takilnya, kemudian ada sepatunya cap datar. Jadi bedakan dalam gambar tersebut, dalam buku tersebut, manakah yang memberikan tekanan yang paling besar, tertinggi? Takilnya. Jadi yang datar. Nah, itu contohnya nih dalam tubuh kita. Jadi kalau mana yang bisa dipakai untuk berolahraga, yang mana dipakai untuk yang bergaya atau pergi kantor atau kerja. Jadi, nah sekarang Bapak tadi ada istilah tadi sebutkan apa tadi? Permukaan. Permukaan pun benda. Gambar ini adalah yang menekan. Kemudian apa? Bapak menekan menggunakan apa tadi? Pensil. Yang Bapak salurkan dalam pada pensilnya apa? Kanan. Bapak menggunakan tenaga. Dalam ini dalam ilmu IPA apa namanya tenaga? Gaya. Ini kata kuncinya gaya. Nah itu kita kaitkan dulu kata kuncinya, permukaan, ada benda, ada gaya. Nah sekarang dalam hal kaitan dengan praktikum yang kita lakukan sebentar, Bapak tampilkan dulu anunya, LKPD-nya dulu, lembar kerja peserta didiknya dulu. Pintar Bapak kita, oke. Perhatikan LKPD-nya. Di belakang saya lagi, saya.
Jadi kalian membawakan dan persiapanlah plastisin, ada 2 buah. Bebas ya, warna merah juga bisa. Kan warna-warninya plastisinnya uang logam sudah dibawa? Sudah. Nah, dibelanjakan dulu. Nanti kita pakai berhukum dulu. Langkah-langkahnya silakan diikuti nanti sesuai dengan KPD-nya. Jadi untuk mempersingkat waktu karena waktu kita 2 jam pelajaran, Bapak minta untuk praktikum ini kerjakan dengan baik sesuai dengan alokasi waktunya. Kemudian isi LKPD tersebut. Selain ini kan Bapak suruh bawa ini double beliau. Nah, yang dulu karena LKPD-nya langsung diisi. Pak bagikan dulu sudah persiapan LKPD-nya. Jadi silakan kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya. Masih ingat kelompoknya kan? Pakai kelompok yang lama dulu nih. Sudah saya kelompoknya, Bapak bagikan LKPD-nya. Jangan lagi tulis dengan apa yang bisa dalam kegiatan tersebut. Oke? Baca dulu, pahami dulu maksudnya. Apa yang ditulis sana silakan baca dan pahami. Nanti baru kita kerjakan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan LKPD tersebut. Isi kelasnya, kelompoknya. Oh, apa maksudnya kelompoknya? Oh, itu 2 tiganya. Kalau lupa silakan nama anggota kelompok aja. Oke, dalam kurung. Dan apa? Nah, dalam kurung isi nomor absen. Oke. Beda kelompoknya. Ini. Kan ada 9 kelompok nih. Silahkan dibaca dulu. Ya Bapak, kursinya. Kursi menghormatkan. Ada makan dulu ada botol makan. Ya silakan, dipahami dulu. Yang belum jelas silakan ditanyakan. Saya tanyakan yang belum jelas. Tadi bacanya ini. Nah, kalau ilustrasi dari gambar, jika kamu berjalan di jalanan berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu pilih untuk kamu kenakan? Sebenarnya dari gambar tersebut tadi kita bahas dulu. Sepatu biasa.
Kenapa karena satu biasa atau yang tetap permukaannya alasan tetap karena kita tentu silakan dulu ya. Jadi atau siapa start setting. Kenapa? Karena pilihannya yang biasa, tidak berlumpur. Alasannya kenapa? Karena nyaman. Bukan tidak susah jalan. Sepatu yang kasar itu lebih kecil karena dia memudahkan dalam tersebut. Gimana ya? Baca ayatnya. Baca ayatnya itu. Terus kalau misalnya kita pakai sepatu yang kecil, otomatis tekanannya kan besar. Ya. Berarti pastinya sepatunya bakal Kayak apa? Terpleset atau lebih jauh masuk ke dalam. Tekanan ini ya, kita terusin tekanan memberikan tekanan yang berbeda. Karena permukaan sepatunya juga beda. Atau istilahnya bidang tekanannya dilakukan dari benar namanya sepatu. Kemudian tujuannya mengetahui faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Kemudian mengetahui hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dan besarnya gaya yang digunakan. Terus berikutnya berumusan masalah. Apa saja faktor yang mempengaruhi besar tekanan? Yang berikutnya yang berbeda akan baca kelompok yang paling utara. Berbeda rumusan masalahnya. Berdua, yang berdua dulu berdua, yang berdua. Bagaimana hubungan antara tekanan dengan luas permukaan? Ya. Nomor 3, bagaimana hubungan antara tekanan dengan besarnya gaya? Nah, itu rumusan masalahnya. Sekarang posisinya ada gambar kelompoknya sakta. Posisinya baca keduanya. Besarnya tekanan titik dengan luas permukaan. Ya. Yang kedua, besarnya tekanan titik dengan gaya. Ya. Karena ada tambahan, kalau lewatkan dan ada sudah paham semua, langkah kerjanya silahkan dibaca. Langkah kerjanya, Letakkan kelompok yang belakang, nah kembali ya, kan? Langkah kerjanya yang pertama, letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal dan uang logam kedua dengan posisi vertikal seperti pada gambar. Ya. Yang kedua, berilah tekanan pada kedua uang logam dengan kekuatan yang sama. Yang ketiga, ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati ke dalam bekas uang logam tersebut. Kedalaman, amati kedalaman. Bekas uang logam tersebut. Ya. Yang keempat, siapkan kembali uang logam dan plastisin. Yang kelima, letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal. Dan yang keenam, berilah tekanan pada uang logam pertama dengan gaya besar atau kuat dan pada uang logam kedua dengan gaya kecil atau lemah. Dan yang terakhir yang ketujuh, ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam tersebut. Nah, udah, itu dulu langkahnya. Kemudian pengisian data, silakan. Dari langkah-langkah tadi ada yang menanyakan, sudah paham semua? Nah ya, silakan lakukan untuk menghemat waktu. Nanti biar ada satu kelompok, dua kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil percobaan kita hari ini. Sudah paham ya? Nah, silakan bekerja. Langsung diisi di ininya. Ya, dengan gaya yang sama, kan? Dengan gaya sama berarti gimana menekannya? Tidak boleh berbeda. Yang satu terlalu keras, yang berikutnya lalu pelan atau lemah. Harus dengan gaya sama. Intinya dengan orang yang senang itu. Oke. Nah, jangan kerja. Langsung diisi di KBD-nya. Alatnya kan? Bukan pakainya. Resta.
ini udah monogramnya, foto monogramnya. Itu pakai nah ini pakai yang baru. Ini yang baru bagaimana? Misalkan yang baru. Berapa harganya? 5.000 kan gampang. Sudah iuran? Sudah iuran? Sudah yang mopok itu. Ya. Katakan. Nah, besar gaya kecil, besar yang vertikal, posisi hologram kan punya. Sekarang kan kecil gayanya. Sekarang besar. Yang besar siapa yang buat bukannya? Kan lebih ini dulu, lebih besar lagi dari yang pertama tadi. Kita kecil kan otomatis. Sekarang tambahan gayanya tekannya lebih. Mungkin menekannya lebih kencang, berarti gayanya juga besar. Semakin keras kita menekan, gaya yang kita semakin besar. Itu lebih kaget. Ada lagi, silakan. Ukur pakai paladas ya, tidak. Kedalamannya, dia tahu kedalamannya. Buat tekannya bisa. Kalau lebih dalam, lebih begini. Kalau bajunya teman tangan aja, apa tangan. Kalau pakai kecil, tidak pakai tangan, kita pakai. Nah, setelah dipaksakan, mungkin orangnya sama dulu. Anggap kalau orang sama kita asosiasikan tenaganya sama, kan yang sama. Tahan nih, bantu temannya. Diukur kedalamannya diukur. Yang satu kan vertikal, ini kan vertikal namanya. Nah, ini horizontal. Ini yang vertikal. Nah, ini vertikal. Hologamnya di ini diberdirikan. Nah, yang horizontal di belakang. Berarti kayak gini Pak ya? Ya. Itu hologram bagus tuh. Yang rebah, yang horizontal, yang vertikal yang berdiri. Berdirikan hologamnya. Posisinya tetap ya sebagai alat. Kalau mengukur sesuatu panjang, misalkan kedalaman, panjangnya itu menggunakan alat ukur yang dinamakan pemaris. Oke, pemaris dalam satuan sentimeter. Cukup. Udah bawa pemaris semua kan? Atau bisa? Silahkan dipakai mengukur. Nah, kita pada praktikum menggunakan alat-alat yang memang baku ya, jangan dipakai alat-alat yang kita gunakan rekayasa, tapi memang baku adanya. Ya. Kalau beda dalam kita kan lebih dekat lagi ya orangnya tapi yang lain kan sama ini berbeda. Ini uangnya lebih dalam uang yang karena dalam dulu ya agak olah ya. Benar? Belakang? Mana? Ya. Ini kan namanya posisinya horizontal. Ini tekannya lebih dalam lagi biar terukur biar pengalisnya. Ya. Begitu juga yang vertikal seperti yang berdirikan. Kan? Apa lagi sebenarnya? Ya. Yang vertikal itu ya, posisi uangnya vertikal kan? Ini posisi uangnya vertikal yang namanya, yang diberdirikan. Nah, ini vertikal posisinya. Kalau yang horizontal direbahkan.
Sedangkan yang plastisin sebagai bantalan atau tekanan yang tekan tetap posisinya tidak berubah. Yang berubahlah yang tekan. Ini bukan tekannya pakai uang logam, ya. Dah. Sana. Kita mengukurnya pakai panaris. Panarisnya. Berapa misalnya? Oh, hitungan mili jadinya. Hitungan mili. Hitungan mili berapa? Kan kelihatan? Nah. Udah lagi posisinya. Iya. Karena pakai mainan ski. Itu dimainkan. Ada siapanya? Sudah cukup untuk posisinya. Ya. Kalau itu milih jadi yang kita kan lagi lebih kencang, lebih dalam lagi, biar terukur dia kencang lagi. Ditambahkan lagi tenaganya. Saya dukung tapi temannya sangat. Kalau ini, kalau berapa 2 mili. Kalau lebih terlihat ukurannya kan lebih kencang. Lebih dalam ya kan. Semakin besar tenaga yang kita berikan, kedalamannya semakin dalam. Itu juga sebaliknya. Pakai meli aja, Bisa pakai meli sama dengan ini. Pakai meli aja, karena kedalamannya kan dalam ukuran meli dia. Tidak sampai 2 cm kan, pasti di bawah kan. Ya. Oke, gini ukuran beli. Kita sendiri ya, beli ya, kalau beli ya. Apa ya? Jadi apa? Mengkonversi mengubah. Kita bisa mengkonversi dari senti ke beli. Ya. Mau tiga apa? Meli apa senti? Senti ya. Jadikan meli. Ini nomor 3 dulu. Jadikan meli sekarang biar kita koma ya. Tidak biar desimal. Biar satuan bulat. Bulat ya. Konversi mengubah dari satuan 1 ke satuan yang lain. Ya, milimeter. Biar bulat ya hasilnya. 1 cm berapa milimeter? 1 cm berapa milimeter? Ingat kembali dulu. 1 cm. Pakai penggarisnya. 1 cm berapa itu dulu? Berapa mili ya? 3 mili.
Baju itu mana? Nah. Ya. Bandingkan, kita membandingkan. Nah, kan pertanyaannya berdasarkan data hasil pemeriksaan, bandingkan kedalaman bekas puing pada posisi horizontal dan vertikal. Ketika duri kecil maupun besar. Jadi ketika yang kecil dan yang kecil kedalamannya berapa, yang vertikal, apakah kedalaman horizontal, dan yang besar itu juga berapa kedalamannya yang kecil. Nah, bisa paham. Oke. Ini Bima kelompoknya 1. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Analisis, menganalisa. Berdasarkan hasil pengamatan, posisi uang logam yang manakah yang Mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10, marilah kita menaikkan lagu Indonesia Raya dan membacakan teks Pancasila. Dimohon untuk seluruh siswa-siswi dan Bapak Ibu guru untuk berdiri. Terima kasih. Sesaat lagi akan kita ikuti pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kita kembali. Jadi Bapak ingatkan, waktu kita masih 20 menit lagi. Jadi kita sebelum jam istirahat, silakan 10 menit sebelum jam istirahat, Bapak minta 1 atau 2 kelompok tampil di depan mempresentasikan hasil percobaan kita ini. Ya. Nah, pemutakan berdasarkan hasil pengembangan, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan meja dan tempat gaya pada yang lebih kecil. Nah, kecil. Apakah vertikal atau horizontal? Pemutakan yang kecil vertikal. Bedakannya. Panggilan kepada Bapak Gediantara diharap ke DU sebentar karena ada mahasiswa yang ingin bertemu. Terima kasih. Kita lebih sana jalan dulu. Abaikan nanti Bapak akan. Karena kita penting hari ini tentang untuk tuntaskan perjalanan ini. Silakan lanjutkan dulu. Ya, silakan.
Silakan. Berdasarkan hasil pembahasan posisi uang logam yang manakah kita itu benar atau benar posisi uang logam kan kayak pengambilannya pakai uang. Nah, itu aja dulu jangan dijelaskan lagi. Misalkan diminta posisi uang ini baru lanjut ke pemberangkatan atau jelaskan dulu mana yang posisinya kecil atau besar. Silakan tanyakan pertanyaan lagi. Yang vertikal kan tetap yang berdirikan. Kalau yang horizontal yang tidur atau di bahkan yang posisi yang mana? Apakah vertikal atau yang horizontal? Kalian tanyakan posisi yang memberikan pijakan lebih kecil. Lihat dulu. Pijakan ini kan misalkan sepatu berpijak. Bandingkan dengan yang ini kan yang horizontal vertikal. Horizontal. Yang vertikalnya mana? Ini kan. Nah, bandingkan mana yang besar sebenarnya? Yang lebih kecil. Pijakannya yang sana vertikal besar nggak? Ini kan kecil nih bahasanya ya, ini pentingnya kan besar kecil nih, ini mana besar? Yang horizontal ini kan kecil nih kan, kecil bahasanya kan bahasa berupa maskan lingkarannya, benar kan? Tulis sekarang pijakan posisi uang logam yang horizontal vertikal. Nanti mengarah dia ke menghasilkan tekanan pada benda tersebut. Ada? Jangan tanya lagi. Yang mau maju silakan ada. Ready? Silakan. Maju. Tunggu dulu kelompoknya. Yang lain. Gimana sudah berapa persen yang sudah selesai? Ya. Langsung di sana tulis biar ada KPD-nya. Ya, poin itu aja. Jawab semua. Jadi semua yang ditanyakan di baik itu tentang jawab semua. Baik tentang yang pertama posisi, kemudian analisis, silakan dijawab. Isi hipotesisnya kemana isi juga. Kan hipotesis artinya apa? Pengertian hipotesis? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, kesimpulan dulu sebelum sebarang. Hipotesis isi dulu. Kali bantu kelompoknya dan cepat selesai. Kembangkan pikirannya, dapat idenya silakan. Jangan satu orang atau dua orang yang bekerja, karena kalian itu menciptakan 4 orang. Biasakan berkolaborasi. Ya. Di sini bapak tidak, ini perempuan, bapak gabungkan kelompoknya, laki perempuan sama. Tidak ada yang membedakan di sini.
Jadi kalian itu bebas dari gender laki dan perempuan. Agar kedepannya nanti kalian bisa bekerja di dunia nyata, di dunia masyarakat, tidak memperhitungkan jenis kelamin. Dan ini kelompok nanti kan? Nah, supaya tadi dipahami juga sama nunggu teman-temannya. Bapak kasih waktu lagi 5 menit guys. Bapak minta satu kelompok duduk kelompok maju ke depan. Jadi gimana analisis kalian? Janganlah kalian dulu sempurna. Jadi untuk penyempurnaan silakan kalian lakukan kegiatan tambahan di rumah. Jadi mungkin praktikum yang lain yang berkaitan dengan tekanan. Dan penting di sini adalah mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari ini. Mengaplikasikan. Kenapa kita memakai pisau yang tajam dibandingkan dengan pisau tumpul untuk memotong makanan? Jadi kita pilih pisau yang tajam. Apa penyebabnya? Inilah alasannya. Karena pisau tajam memberikan ya tekanan yang lebih besar. Tekanan. Nah ya. Silakan, kelompoknya Arista sudah? Jawab segar-segar saja, tapi tak sederhana. Nanti kita diskusikan di depan. Intan, kelompoknya Intan? Dah, selesai. Sakti? Belum, silakan lanjutkan sedikit. Ini kelompok yang di utara, apa namanya? Ketuanya? Intan juga. Ini bapaknya bapaknya Sucipta. Sucipta. Dah. Habis ini apa pelajarannya? Pak Budi. Oh, banyak. Ada tugas? Nah, kalau misalkan presentasi nanti kan mungkin waktunya ada kurang dari jam istirahatnya. Potong nanti implementasikannya nih. Kalau kasih Pak Dewa nih, bikin yang nomor dan ditanya Pak minta dengan istirahatnya. Kita sudah sekali ini karena tadi kan ada sedikit kritis lah dalam pembicaraan tidak boleh dua kali. Tapi jangan sampai kalian itu menunda. Menunda itu baik atau jelek? Kan ya. Jadi kalau bisa dikerjakan dengan baik. Ya, sekarang. Nah, hipotesis itu apa hipotesis? Kesimpulan sementara hipotesis pesan tekanan. Bagaimana dengan buat permukaannya? Buat permukaannya itu tadi. Ini, kita buat permukaan yang ini yang menekan. Ada yang buncit, ada yang pun di luasnya. Ini bedang tekannya, luas bedang tekan di sini. Nah, luas bedang tekan.
Karena apa? Lebih runcing permukaannya daripada lidi sapunya. Nah, silakan. Sudah? Ada yang belum? Kelompok yang belum? Katakan dulu, kelompok yang belum? Masih banyak? Silakan katakan dulu, katakan biar cepat. Coba kasih waktu 5 menit. Yang sudah katakan, kelompok yang sudah. Yang sudah, kelompok yang sudah. Boleh di. Apa lagi? Bintan? Paling dikit silakan lakukan. Bintan yang di utara? Silakan tulislah dari hasil pengamatan kalian itu di sini. Rasakan hasil pengamatan. Jangan ya baik. Rasakan hasil pengamatan. Nah, kesimpulannya apa? Nanti kesimpulannya ini berkaitan dengan praktek yang kita lakukan yang berkenaan dengan materi tekanan pada zat padat. Itu nanti ujung akhirnya. Akhirnya nanti kita akan terdapat materi atau ilmu tentang tekanan pada zat padat. Lagi 3 menit. Ya. Hipotesis itu kesimpulan sementara yang diambil. Kesimpulan apa? Besar tekanan titik-titik dengan luas permukaan. Besar tekanan yang kita hitungkan indikator yang diukur. Satu yang diukur kita tekanan. Bagaimana dengan luas permukaannya hubungannya? Hubungan. Apakah lebih kecil, apa lebih besar, atau berbanding apa namanya? Apakah sebanding, apa tidak berbanding atau berbanding terbalik? Kelompok ini tolong pelajari dulu nih ya. Mana tugasnya? Pelajari dulu. Nah, dengan ini. Jangan samakan, itu tidak seperti kelompok berbeda ya. Oke. Kerja dulu dengan kemampuan masing-masing kelompoknya. Ada 4 orang itu selesaikan. Sama gaya yang berbeda yang ada.
Pilih gayanya. Kalau yang kecil pilih gayanya, kurangi gaya bukan. Oke. Nah, karena waktunya udah habis, silakan maju ke depan dulu satu kelompoknya leading dulu yang sudah selesai duluan, silakan maju. Nanti Pak minta jam istirahatnya tambahan dari waktu form. Yang lain praktekkan dulu, kelompok yang lain. Jadi Perlihatkan. ya, perlihatkan. Jadi yang langkah kerja yang pertama, saya akan meletakkan uang logam pertama dengan posisi vertikal dan juga horizontal. Jadi untuk posisi vertikalnya dia akan membentuk ke atas seperti ini. Dan untuk horizontalnya saya akan membuatnya seperti ini. Nah, perlihatkan semuanya. Nah, apa-apa, kita semua seperti itu kan? Nah, Dan yang langkah kedua, saya akan memberikan tekanan pada kedua uang logam tersebut dengan kekuatan yang sama. Jadi tadi saya sudah mempraktikkannya dengan kekuatan yang sama. Jadi saya menekan uang logam yang vertikal dan menekan uang logam horizontal. Setelah itu, setelah sudah ditekan, kemudian saya ambil kedua uang logam tersebut dari kedalamannya. Setelah diambil, saya akan memulai untuk menyiapkan uang tersebut. Tapi sebelum itu saya akan mengukur kedalamannya menggunakan penggaris. Jadi ini yang vertikal dengan kedalaman yang dengan mendapatkan gaya yang besar. Dan ini untuk vertikal yang mendapatkan gaya yang kecil. Setelah saya ukur, hasilnya adalah apa hasilnya? 7. Untuk yang vertikal adalah vertikal dengan gaya besar itu mendapat 7 mili. Dan untuk vertikal dengan gaya yang kecil itu mendapat 3 mili. Dan untuk yang horizontal itu menghadap seperti ini. Setelah saya ukur, untuk horizontal yang besar itu mendapat 5 mili dan horizontal yang kecil itu 1 mili. Dan kemudian saya akan melengkapi dari soal NKBD yang berada di sini. Soal yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan fungsi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil. Untuk hasil amatan saya dan kelompok saya, untuk yang mendapatkan yang lebih kecil adalah horizontal dengan besar gaya yang kecil. Saya memilih yang horizontal itu karena horizontal itu kuenya menghadap seperti ini. Yang ditekan itu adalah permukaan
yang vertikal apa sedang? Yang vertikal lebih dalam daripada horizontal. Itu simbolannya. Dan untuk hipotesis besarnya tekanan dengan luas permukaan. Besarnya tekanan pada luas permukaan itu dipengaruhi pada luas permukaan yang kita tempelkan pada logam. Jika kita menempelkan ujungnya, dia akan mendapatkan kedalaman yang lebih besar daripada permukaan di dasar kita tempel. Jika kita menempelkan permukaan yang datar di atas dan di bawah ini, dia akan menghasilkan kedalaman yang lebih kecil. Dan untuk besarnya tekanan dengan gaya, ini juga mempengaruhi karena besaran tekanan seperti besar gaya yang kecil itu kan berarti kita tidak mengeluarkan tenaga dengan besar. Alhasil kedalamannya akan menjadi lebih kecil daripada besar gaya besar yang sudah kita berikan. Sekarang lanjut teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya atau yang berbeda hasilnya? Bagaimana? Ada yang berbeda hasilnya? Ada yang berbeda hasilnya? Ada? Dari nomor 1 dulu hasilnya. Kalau yang ini harusnya kita bacakan dulu hipotesisnya nih. Hipotesisnya kesimpulan sama sebelum kita menganalisa dengan data-data yang ada. Jadi hipotesisnya sudah dibacakan tadi. Sekarang analisis yang pertama. Berdasarkan hasil pengamatan, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya pijak yang lebih kecil? Ya? Posisi yang kedua mana? Yang vertikal karena pada ujung uang logam akan jadi sudah menghasilkan kegiatan yang kecil. Nah itu bikin dikembangkan. Oke. Jadi ini apa kan? Karena posisi uang tadi dijawab beberapa posisi uang yang horizontal kan? Menghasilkan pijakan yang lebih besar. Kalau yang vertikal ini di luar ya. Mana lebih luas dengan yang horizontal apa ini? Yang lebih luasnya? Nah, jadi pijakannya lebih besar. Ini lebih kecil. Nah, sama dengan ujung yang runcing dengan ujung yang kumpul. Video apa tadi kecil tadi. Nah, itu sedikit perbaikannya. Kemudian kata benar tadi, gaya kecil menghasilkan tekanan kecil, gaya yang besar menghasilkan tekanan besar. Kemudian permukaan yang besar menghasilkan tekanan kecil, permukaan yang kecil menghasilkan tekanan besar. Jadi kesimpulannya Makin besar tekanan yang diberikan, ya. Baca dulu. Ya, ke depan. Itu lalu buat. Sekarang bacakan kelompoknya Intan. Kita bandingkan dulu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil praktek statistik pada uang logam yaitu yang pertama, semakin besar tekanan yang diberikan maka akan menghasilkan kedalaman dan semakin lanjut permukaan uang logam akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Besar. Jadi kalau ditulis kesimpulannya ada Mas Bidol, kita baca dulu. Bidolnya tadi. Bidolnya. Ada satu bidolnya. Bidolnya. Aku ini dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tekanan yang dihasilkan itu sebanding dengan gaya yang diberikan, jangan gaya tekan atau gaya yang diberikan. Kemudian tekanan berbanding apa? Terbalik. Ya, berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Maka
sebanding dengan gaya apa sebelumnya? Gaya disebanding dengan F. Force. Tekanan berbanding terbalik dengan luas. Luas disebanding dengan A. Maka secara matematis P sama dengan bisa tuliskan A sama dituliskan ya sama dengan B sama dengan A. Bagaimana pengertiannya? Tekanan jika gayanya besar, tekanan yang dihasilkan juga besar. Jika luas permukaannya kecil, gaya yang dihasilkan besar. Terbaliknya, jangan pembaginya besar, hasil baginya kecil. Paham ya? Gimana ada pertanyaan dulu dari yang analisis ini? Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas dan permukaan tekan. Kalau otomatis dirumuskan nih. P sama dengan ya plus A. Oke, sama dengan dalam kehidupan kita sehari selain berpakai sebagai alat dalam kegiatan sehari misalkan pisau, ada juga apa lagi dalam keseharian tekanan apa? Tekanan air itu pada saat air. Kalau pada saat padat, misalkan sepeda apanya rodanya dibuat ukurannya besar kecil. Jadi kalau besar ukurannya sepedanya akan melambat cepat. Kalau yang lain bidang profesi pertukangan misalkan tukang bangunan. Contohnya tekanan apa? Pada tukang bangunan. Pada saat paku dibuat, bukan paku dibuat. Nah, dia pakai huruf J. Karena tekanannya semakin besar. Pakunya nancap lebih dalam. Kalau tubul pakunya, lekong pakunya tidak bisa nancap ya. Makanya paku dibuat. Apa lagi? Istirahat. Dah. Lanjut. Pemakaian sepatu sekarang tadi ya. Jadi hari ini ada pertanyaan belum? Nah, kan kalau duduk dulu, pokoknya jangan entar duduk dulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata di semacam tidak disengaja. Kami tutup dengan satu saja. Nah, coba dengan karena sudah waktunya berakhir, 2 jam pelajaran hampir. Untuk pertemuan selanjutnya kalian siapkan praktikum tentang tekanan pada zat cair. Siapkan nanti Bapak share di grup nanti tentang alat-alat di bawah. Kita pertemuan di luar, oke? Di dalam kan mungkin sumpah, di luar mungkin ada udara bebas, kita lebih luasa. Jadi untuk istirahatnya silakan Pak minta istirahat. Kita dulu Bapak. Berapa dulu sebelum kita ini? Jadi kita akhiri dengan terima kasih. Asana. Nama